Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bab hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Buat kalian yang belum paham materi ini, yuk langsung aja kita simak videonya sampai akhir. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh manusia yang memerlukan tumbuhan dan hewan, sedangkan tumbuhan dan hewan pun juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sehingga dalam hal ini lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, matahari, dan mineral. Karena pada dasarnya makhluk hidup juga memerlukan sumber daya alam. Tanpa sumber daya alam, makhluk hidup juga tidak dapat hidup dan berkembang dengan baik. Sedangkan habitat adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Seperti contoh ular yang memiliki habitat di hutan ataupun di sawah. Di sekeliling kita banyak bentuk yang saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan juga dengan komponen tak hidup lainnya. Dalam hal ini, hubungan antar makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan dengan lingkungan atau ekosistemnya maupun hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Nah, pengertian dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistemnya yaitu suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam hal ini, hubungan dengan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik atau komponen hidup maupun komponen abiotik atau komponen tidak hidup yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu dengan makhluk hidup lainnya, yaitu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Dalam hal ini, hubungan dengan makhluk hidup lainnya dibagi menjadi 4, yaitu persaingan, pemangsaan, kerjasama atau simbiosis, dan antibiosis. Nah, untuk yang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya akan dibahas di part kedua. Sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya, komponen lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah daerah yang terbentuk dari komponen biotik, yaitu pengertian biotik sendiri adalah makhluk hidup dan mikroorganisme. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, dalam komponen biotik ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau pemakan, dan pengurai atau dekomposer. Sedangkan komponen abiotik, kebalikan dari komponen biotik, adalah benda-benda tidak hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Meskipun komponen tidak hidup, namun keberadaan komponen ini sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Pengertian produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Nah, tugasnya diperankan oleh makhluk hidup yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Nah, dalam hal ini, contoh produsen itu biasanya adalah tanaman-tanaman yang memiliki zat hijau daun atau daun yang berwarna hijau, seperti rumput, pepohonan, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Yang kedua yaitu konsumen, adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan organisme heterotrof. Konsumen ini akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Jadi konsumen ini bisa bergantung pada produsen atau tumbuhan hijau maupun dengan hewan-hewan lain. Yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini bertugas untuk membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Proses penguraian sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah. Biasanya pengurai ini diperankan oleh cacing, bakteri, dan jamur atau mikroorganisme lainnya yang dapat membusukkan tanaman maupun hewan-hewan yang sudah mati. Lalu komponen biotik seperti produsen, konsumen, dan pengurai tadi akan dijadikan satu dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan kita bahas di
slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa saja sih perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya membentuk suatu ekosistem. Dan dalam ekosistem itu sendiri terdiri beberapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan. Nah, pengertian rantai makanan sendiri adalah proses makan dan dimakan sesuai urutan tertentu. Jadi dalam rantai makanan ini hanya terdapat satu urutan rantai makanan saja, mulai dari produsen hingga dekomposer ataupun pengurai. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini produsen bisa saja terdiri dari beberapa tumbuhan dan beberapa rantai makanan yang bisa dijadikan satu dalam jaring-jaring makanan. Yang pertama, di sini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu produsennya adalah rumput, lalu dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Jadi dalam hal ini rumput berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu karena sebagai konsumen yang memakan produsen secara langsung, lalu ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan pengurai atau jamur sebagai dekomposer. Contoh yang kedua ada rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama yaitu fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Fitoplankton dalam hal ini sebagai produsen, lalu produsen itu dimakan oleh zooplankton, jadi zooplankton sebagai konsumen 1, ikan-ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan-ikan sedang sebagai konsumen 3, dan ikan-ikan besar sebagai konsumen 4. Nah, ikan besar mati juga akan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya yaitu contoh jaring-jaring makanan. Jika yang rantai makanan itu hanya melalui satu rantai saja atau secara sederhana, sedangkan yang jaring-jaring makanan ini kumpulan dari beberapa rantai makanan sehingga banyak panah ataupun banyak produsen dan konsumen yang ada di jaring-jaring makanan ini. Di sini ada contoh jaring-jaring makanan di kebun. Yang pertama produsennya ada 2, yaitu pohon dan rumput. Lalu pohon dimakan oleh capung dan dimakan oleh ulat, lalu rumput dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Nah, lalu yang ulat dan capung dimakan oleh ayam, lalu ayam juga bisa dimakan oleh ular, dan capung bisa dimakan oleh katak, lalu katak, ayam, dan ulat dimakan oleh burung elang. Yang terakhir yaitu jaring-jaring makanan di hutan. Dalam hal ini tumbuhan sebagai produsen, lalu tumbuhan dimakan oleh kambing ataupun kelinci ataupun tikus, lalu kambing dimakan oleh serigala, kelinci dimakan oleh serigala ataupun kucing hutan, tikus dimakan oleh kucing hutan ataupun burung hantu, lalu serigala dimakan singa, kucing hutan dimakan serigala ataupun singa, burung hantu dimakan kucing hutan ataupun dimakan ular, ular dimakan kucing hutan, dan ular dimakan oleh elang. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa tonton video kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.